Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Maulana Pamungkas, NPM 24701122228 dari mata kuliah Financial Accounting dari kelas S242K. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang yang berjudul properti investasi. Kita akan membahas tentang properti investasi dalam kesempatan saat ini. Apa sih sebenarnya properti investasi itu? Kita perlu tahu dulu properti investasi itu seperti apa. Nah, secara sederhananya, properti investasi itu adalah aset berupa tanah bangunan atau gabungan keduanya yang dibeli atau dikuasai bukan untuk dipakai sendiri, melainkan untuk menghasilkan uang. Uangnya bisa dari mana? Biasanya dari dua sumber utama ini, yaitu pendapatan sewa atau yang disebut dengan rental income, disewakan ke orang lain secara bulanan atau tahunan. Yang kedua, ada kenaikan harga atau yang sering kita sebut dengan capital appreciation, yaitu didiamkan saja sampai harganya naik lalu dijual lagi untuk mencari untung. Bedanya dengan properti biasa apa? Kalau rumah yang kalian beli dipakai untuk ditinggali sendiri bersama keluarga, itu namanya aset tetap, bukan properti investasi. Kuncinya ada pada tujuan penggunaannya, untuk operasional sendiri atau murni cari uang. Yang kedua, ada karakteristik utama properti investasi. Untuk membedakannya dengan aset lain dalam akuntansi atau bisnis, properti investasi mempunyai ciri khas tersendiri. Yang pertama, ada arus kas mandiri. Properti ini bisa menghasilkan uang sendiri tanpa bergantung pada operasional bisnis perusahaan yang lain. Contohnya adalah ruko yang disewakan ke minimarket bakal menghasilkan uang sewa tiap bulan secara mandiri. Yang kedua, ada tujuan jangka panjang. Biasanya bukan untuk trading, beli pagi, jual sore seperti saham. Pemilik cenderung menahan aset ini dalam waktu lama untuk menikmati kenaikan nilai tanahnya. Yang ketiga, ada contoh nyata. Di sini saya memberikan tabel untuk contoh nyatanya dari jenis properti, contoh kasus, dan statusnya. Kita masuk ke jenis properti tanah kosong. Kasusnya adalah tanah yang dibeli di pinggir jalan tol baru didiamkan karena yakin 5 tahun lagi harganya melonjak. Ini statusnya adalah properti investasi. Yang kedua, ada gedung kos. Kasusnya adalah bangunan yang sengaja dibuat di dekat kampus untuk disewakan ke mahasiswa. Ini yang dinamakan dengan properti investasi. Yang ketiga, ada rumah dinas. Kasusnya adalah rumah yang dibeli perusahaan untuk tempat tinggal manajernya selama bertugas. Ini bukan properti investasi, ini adalah aset tetap. Yang keempat, ada perumahan developer. Kasusnya adalah rumah-rumah yang baru dibangun oleh developer untuk langsung dijual ke konsumen. Ini adalah statusnya bukan properti investasi, ini adalah persediaan. Nah, mungkin dari sini teman-teman bisa memahami apa itu properti investasi, apa itu aset tetap, dan apa itu persediaan dari properti investasi. Yang keempat, ada cara pencatatan dalam akuntansi atau yang sering kita sebut dengan PSAK atau standar akuntansi. Nah, dalam dunia akuntansi ini, kalau di Indonesia mengacu pada PSAK, saat pertama kali dibeli, properti investasi harus dicatat sebesar biaya perolehan, harga beli plus biaya notaris atau pajak. Nah, setelah berjalannya waktu, perusahaan boleh memilih satu dari dua metode ini untuk menilainya kembali. Nah, di sini saya memperoleh dua metode yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada metode biaya atau yang disebut dengan cost model. Properti dicatat berdasarkan harga beli awal dikurangi penyusutan tiap tahun. Jadi, nilainya di laporan keuangan akan terus turun seiring waktu, atau yang sering kita sebut dengan mirip catat mobil atau mesin. Nah, yang kedua ada metode nilai wajar atau yang sering kita sebut dengan fair value model. Nilai properti ini diupdate tiap tahun mengikuti harga pasar saat itu. Kalau harga tanahnya naik, perusahaan langsung catat itu sebagai keuntungan. Metode ini tidak perlu menyusutkan bangunan tersebut. Nah, yang kelima ada keuntungan dan resiko investasi properti. Namanya juga kita memulai bisnis, pasti ada resiko dan keuntungannya yang kita hadapi. Yang pertama, kita membahas tentang keuntungan. Yang pertama ada passive income.
dapat uang sewa rutin tanpa harus kerja fisik setiap hari. Yang kedua ada lawan inflasi. Harga properti biasanya naik mengikuti atau bahkan melebihi laju inflasi. Yang ketiga ada aset fisik nyata. Wujudnya ada, jadi relatif lebih aman dari resiko hilang tiba-tiba seperti investasi digital. Nah, resikonya adalah modal besar, butuh uang ratusan juta sampai miliaran untuk memulainya. Yang kedua ada tidak likuiditas. Kalau lagi butuh uang darurat, properti tidak bisa dijual dalam waktu semalam. Butuh berbulan-bulan sampai ketemu pembeli yang cocok dengan harganya dan bangunannya atau tanahnya. Yang ketiga, ada biaya perawatan. Nah, biasanya sering kita lihat nih di bangunan setiap perusahaan, pasti kalau kita sudah tidak lama tinggal, itu pasti ada atap bocor, cat pudar, atau renovasi fasilitas. Itu semua butuh biaya yang tidak sedikit, pasti banyak butuh biayanya. Nah, dari kesimpulan yang tadi saya sampaikan adalah properti investasi adalah pilihan cerdas buat siapa saja yang mau mengamankan kekayaannya dalam jangka panjang. Konsep utama sederhananya, beli, sewakan atau tunggu harga naik, lalu petik keuntungan. Nah, tapi kita harus perlu ingat, di balik potensi keuntungan yang besar tadi, ada modal besar dan risiko yang besar yang kita selalu hadapi. Itu tidak boleh kita lupakan, karena suatu saat kita akan menghadapi resikonya. Jadi tidak kita menerima keuntungannya saja, pasti ada resikonya. Nah, dari presentasi ini mungkin teman-teman sudah paham tentang properti investasi seperti apa dalam akuntansi dan bisnis. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Presentasi ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata atau yang saya ucapkan tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.